Sejahtera untuk kita semua, Bapak Rektor dan jajaran Universitas Kristus di Banyuwangi. Pertama-tama kita panjatkan doa dan syukurnya karena kita sore hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu, dan doanya moga-moga kita akan diberi satu pencerahan di dalam seminar ini. Ibu sekalian, saya akan memulai dari hal yang sebetulnya sudah menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan di dalam hidup bernegara ini gimana? Karena dari sana kita harus melihat kasus-kasus yang kemudian nanti mungkin akan mempunyai nilai-nilai praktis aplikasi. Kalau kemarin baru dilaksanakan pileg, maka pileg itu diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Jadi bukan karena maunya kita semau-maunya, maunya partai-partai untuk melakukan pilihan, enggak, tapi karena Undang-Undang Dasar bertentangan. Terhadap persoalan Undang-Undang Dasar ini, kita memang tidak bisa lain bahwa kehidupan kenegaraan kita yang begitu, sebuah negara yang plural, sebuah negara yang besar, sebuah negara yang kaya, ini harus ada ketentuan-ketentuan dasarnya bagaimana kita bernegara. Oleh karena itu, apapun juga itu harus ada dasar hukumnya. Itu menjadi kesepakatan kita, apalagi kita sudah mengatakan bahwa kita adalah negara hukum. Pengertian negara hukum itu dulu di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar yang belum diubah. Itu restat, itu bukan mastat, yang dasarnya adalah kekuasaan belaka. Jadi main kuasa saja ini tidak bisa dibenarkan di dalam negara yang berdasarkan hukum. Semuanya harus ada dasar hukumnya. Siapa yang bisa menggunakan main kuasa saja? Ya siapapun juga. Bahkan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar ada perubahan yang sangat esensial sekali. Dulu itu bunyi pasal 1 ayat 2, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi kalau kita menggunakan kata itu, maka sebetulnya konsekuensi dari Undang-Undang Dasar itu, kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, itu semuanya masuk borong pada MPR aja. Mau MPR A ya silahkan, mau MPR B maunya silahkan. Oleh karena itu tidak ada kata salah pada MPR. Karena MPR itu kemudian diserahi sepenuhnya kedaulatan itu. Mau sekarang MPR buat putusan A, disuruh buat putusan B, mau putusannya merugikan siapa, mau menguntungkan siapa, itu tidak ada salahnya. Dan sebetulnya itu sudah terjadi. Yang dulu dipahami bahwa presiden itu hanya masa jabatannya 2 kali. Presiden itu bukan masa jabatan 5 tahun kemudian dapat dipilih kembali. Itu dulu maksud pembuat Undang-Undang Dasar itu pengen 2 jadi presiden. Itu ketentuan maksud aslinya. Tapi di tangan Pak Harto berapa kali Pak Harto jadi presiden? Kalau dulu Orde Baru pernah nyalakan Orde Lama karena memilih presiden Bung Karno seumur hidup. Tapi Bung Karno sudah mati-matiin. Jangan saya dipilih seumur hidup, itu tidak benar. Tapi MPRS waktu itu pun juga melakukan seperti itu. Tapi Bung Karno sendiri tidak mengatakan mati-mati. Tapi zaman Pak Harto itu bedanya 2, bedanya sedikit aja. Bung Karno dulu pernah diangkat MPRS untuk presiden seumur hidup. Nyaris Pak Harto itu seumur hidup jadi presiden. Karena dipilih terus saja. Oleh karena itu apa? Padahal itu yang melakukan MPR yang sudah dipilih. Maka MPR tidak pernah salah di sini. Kita sekarang berubah.
pasal itu berubah. Kedaulatan di tanah rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi meskipun untuk kedaulatan itu ada aturannya, nggak boleh digunakan seenak-enaknya. Ada aturannya. Oleh karena itu kita sudah di dalam satu situasi negara hukum yang kemudian itu pun kedaulatan ada hukumnya. Kedaulatan pun tidak ada hukum, ada hukumnya. Tidak asal menang-menangan saja, ada hukumnya. Kita sepakati hukumnya dalam undang-undang dasar.